بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان الشهر المبارك قدم فيه الصيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نبي العلوم والحكم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله والله عليم حكيم. فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله: شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. رواه الديلمي. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini masuk di akhir daripada bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Tinggal sebentar lagi doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah akan tercapai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta disampaikan oleh Allah sampai pada bulan suci Ramadan, sampai umurnya, sampai imannya, sampai jasadnya, sampai ruhnya pada bulan suci Ramadan. Terlebih Ramadan adalah litalhirir ruh. Bulan Ramadan adalah dalam rangka untuk pembersihan ruh dan juga litalhiril qalbi, setelah kita melalui pembersihan fisik, jasad, hati, kemudian ruh. Namun Ramadan ada kaitannya dengan yang namanya zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini juga memiliki aturan di dalam musarifuz zakah wa asnaf qabidiha, yaitu ada cara atau mekanisme zakat dalam pembelanjaannya, pendistribusiannya, dan wa asnaf, dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau mustahiknya. Kenapa ditunaikan? Rasul juga menyampaikan syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Bulan Ramadan itu nanti mu'allaq, itu masih di antara langit bumi, yaitu masih menggantung bainas sama'i wal, antara langit dan bumi. La yurfa'u illa bi zakatil fitri, tidak akan diangkat
semua aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama puasanya, sampai ditunaikannya zakat fitrah. Adapun bab kali ini adalah musarifuz zakat wa asnaf qabidiha, yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara mentasarrufkan, dalam arti menggerakkan zakat itu kepada para mustahiknya dan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kalau dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60 disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada urut-urutannya. Ya alam ketahuilah annahu la yastahiquz zakah illa muslim. Ittasafa bi sifatin min sifatil asnaf as-samaniyah lil madhkurin fi kitabillahi ta'ala. Ya alam ketahuilah annahu sesungguhnya la yastahiqu tidak berhak menerima az-zakat illa la yastahiqu az-zakata illa muslim. Tidak berhak menerima zakat fitrah illa muslim kecuali orang muslim. Di sini jelas berarti dalam golongan mustahik ini yang harus menerima adalah orang muslim. Dan itu pun ittasofa yang memiliki sifat bisifatin min sifatil asnaf, yang disifati dengan sifat-sifat para kelompok golongan as-samaniyah yang 8, kemudian al-madhkurin yang disebutkan fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi dalam muqaddimah sudah saya sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sungguhnya di sini bukan sedekah, adalah zakat fitrah yang dimaksud. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal 'amilina, dan para amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Terus wafir riqab, untuk budak, wal gharimin, dan orang yang terjerat hutang, wa fi sabilillah, dan sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. 8. Nah, al-sinful awal al-fuqara. Golongan pertama adalah orang-orang fakir kategorinya. Sedangkan kita harus tahu orang fakir itu yang seperti apa. Kok berada pada urutan pertama, yaitu asnaf, masuk nomor urutan pertama yang wajib diberikan zakat atau menjadi mustahik nomor urutan nomor 1. Wal fakir huwal ladzi laisa lahu malun wala qudratun 'alal kasbi. Orang fakir itu ialah orang yang tidak memiliki harta, wala qudratun, dan tidak memiliki kemampuan 'alal kasbi, untuk bekerja. Enggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Di sini disebutkan harta dulu, karena kenyataannya memang banyak yang orang nggak kerja tapi punya banyak harta. Entah itu warisan kah, entah itu dia sudah pensiun kah, atau yang lainnya. Tapi di sini disebutkan laisa lahu malun wala qudratun 'alal kasbi. Orang ini tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Nah, ini diingat ya. Orang fakir itu, makanya rata-rata ulama-ulama juga para asatidz itu kalau di mimbar itu biasanya menyebutkan dirinya dengan sebutan al-fakir.
Tapi al-fakir di situ disebutkan adalah al-fakir ila rahmatillah, orang fakir yang butuh dan nggak mampu apa-apa, yang butuhnya ini butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan fakir yang kategorinya yang asnaf yang ini, tapi al-fakir ila rahmatillah, orang yang fakir nggak punya kekuatan harta, nggak punya kekuatan untuk berusaha. Nah, kalau fakir yang di sini sebenarnya orang yang sangat butuh, tidak memiliki kemampuan apa-apa, yang sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-fakir, orang yang fakir ialah laisa lahu malun wala qudratun 'alal kasbi. Orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Clear ya, berarti orang fakir seperti ini. Faman qaddara 'ala kasbin fa inna dzalika bi khurjihi 'anil faqri. Bagaimana kalau yang nggak punya harta tapi dia punya pekerjaan, maka dia tidak masuk kategori fakir karena dia masih punya pekerjaan meskipun tidak mencukupi, lebih besar pasak daripada tiang. Wa in kana mutafaqqihan wa yamna'uhu al-ishtighal bil kasbi 'anil tafaqquh fa huwa faqir. Wa in kana mutafaqqihan, innya ini itu kan maknanya kalau atau walaupun. Kalau walaupun berarti dia di sini menjawab sebelumnya, berarti menunjukkan sebelumnya ada keterangan sebelumnya. Wa in kana mutafaqqihan, walaupun si fakir ini mutafaqihan, orang yang sedang belajar ilmu agama. Loh, ternyata dia nggak punya harta dan juga tidak ada kemampuan untuk bekerja karena faktornya dia sedang belajar ilmu agama, nyantri misalkan, atau ada komunitas jamaah tertentu yang sehingga dia tidak sempat bekerja karena kesibukannya untuk mencari ilmu atau berdakwah di situ. Wa yamna'uhu al-ishtighal bil kasbi, sehingga kesibukannya itu, kesibukan yang tidak menghasilkan uang, yang tidak masuk kategori kerja itu menghalangi dia untuk bekerja. Nah, nanti kita bisa menyimpulkan sendirilah. Contoh misalkan ada komunitas, jamaah atau apakah itu yang sehingga dengan dia sedang belajar ilmu agama atau mengamalkan agama sehingga dia tidak sempat bekerja, saking sibuknya anik tafakuh belajar ilmu agama, fahuwa fakir, maka dia masuk kategori fakir, Pak. Meskipun ya, walaupun berarti di sini wa ingkana, walaupun orang tersebut adalah mutafakihan, karena nggak kerjanya bukan karena dia memang orang yang sakit-sakitan atau sudah uzur, tapi memang dia karena faktor dia sedang belajar ilmu agama atau mendakwahkan agama sehingga dia tidak bisa bekerja karena urusan itu, maka dia masih kategori fakir. Wala tu'tabaru qudratuhu, dan tidak disebutkan lagi untuk kemampuannya itu, sudah tidak dianggap bahwa dia sebagai orang yang harusnya mampu bekerja gitu. Maka kalau ada santri atau jamaah tertentu yang sedang belajar ilmu agama, mengamalkan agama dan mendakwahkan agama, kalau memang dia sampai nggak sempat bekerja, dia masuk kategori fakir dan masuk kategori orang yang berhak menerima zakat kalau memang dia benar-benar tidak memiliki harta. Tapi kalau yang itu kok punya harta, berarti tidak masuk kategori. Wa in kana muta'abbidan yamna'uhul kasab min wadha'ifil ibadat wa uradil awqat falyaktasib li annal kasb aula min dzalik. Nah, di sini
Wa in kana muta'abbidan, lain lagi dengan orang yang ibadah. Berarti di sini tadi fokusnya adalah orang yang sedang menuntut ilmu agama, fokus utamanya, yang sehingga menghalangi dia untuk tidak bekerja. Karena faktornya adalah nggak mungkin dong kalau santri atau masuk pesantren kemudian dia bekerja, tentu dia otomatis keluar dari pesantrennya. Atau bekerja di dalam pesantren itu tidak menghasilkan uang biasanya. Atau yang menghasilkan uang biasanya tidak seperti orang-orang kerja yang bisa mencukupi keluarganya. Maka, nah lain lagi satu, wa in kana muta'abbidan yamna'ul kasab. Bagaimana dengan orang yang beribadah tapi nggak kerja, nggak punya uang, dia ibadah. Yamna'ul kasab, karena ibadahnya itu sampai dia nggak sempat bekerja. Min wadhaifil ibadah, karena mengerjakan ibadah, wa aurat, dan wirid-wirid, dikiran-dikiran dan lain sebagainya. Di sepanjang waktunya habis untuk ibadah itu dan zikir-zikiran, fal yaktasib. Anjurannya bagaimana? Di sini dianjurkan lebih utama dia bekerja. Karena dia bukan seorang santri atau orang yang sedang menuntut ilmu agama. Dia punya waktu. Terus bagaimana? Apakah ibadahnya ditinggalkan? Enggak dianjurkan juga. Tetapi di sini disampaikan li'annal kasb aula min dzalik, karena sesungguhnya bekerja di sini kategorinya lebih utama daripada ibadah, zikir-zikir, habis waktunya nggak produktif urusan dunianya. Karena dia memiliki potensi untuk keluar dari kategori fakir, gitu. Dia memiliki waktu, memiliki kesempatan keluar dari zona fakir. Tapi kalau kok dia memilih fakir, maka di sini memilih kategori fakir, nggak punya harta, tapi dia sibuk ibadah dan sibuk sepanjang waktunya habis untuk zikiran, wirid-wiridan, sampai nggak bekerja. Maka di sini bekerja lebih utama daripada itu semuanya. Karena dia bisa keluar dari zona fakir, dia bisa naik satu level, atau keluar dari lingkaran musonif atau yang nomor 1. Nah yang kedua, asin fusani al-masakin. Setelah fakir, yang kedua kemudian miskin. Apa definisi miskin di sini? Wal masakin walladzi la yafad dukhluhu bi khurjihi faqad yamliku alfa dirhamin wa huwa miskin wa qad la yamliku illa fa'san wa hablan wa huwa ghanin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, punya kesempatan bekerja, tetapi hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Berarti lebih beruntung, karena kelompok ini setidaknya masih satu tingkat di atas fakir. Berarti kalau sudah fakir berarti sudah kondisinya paling berhak banget ya. Istilahnya mohon maaf bahasanya nganggur, nggak punya kerjaan, nggak punya duit. Ini fakir. Kalau miskin masih punya kerjaan tapi nggak cukup, harus masih pontang-panting kesana kemari, boro-boro tabungan, ya enggak? Karena gajinya saja tidak mencukupi. Maka para amil-amil yang nanti bertugas zakat ini harus jeli melihat ini. Mana golongan yang pertama sebagai fuqara, mana golongan kedua sebagai masakin. Golongan pertama sebagai orang-orang
yang masuk kategori penerima mustahik zakat pertama adalah fuqara, yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupinya. Nah ini Pak, meskipun dia hanya memiliki pakaian yang dia pakai saja, tapi kalau dia masih punya pekerjaan, kategorinya masih miskin. Nah nanti mana-mana saja yang nama-nama mustahik, tapi jangan sampai nanti kemudian yang bukan mustahik mendaftarkan diri sebagai mustahik, ini juga nanti keliru juga. Nah ini Pak, nah ini kategori orang fakir dan miskin. Yang ketiga, as-sinfus tsalis al-amilun. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat yang ketiga adalah amilun. Wa hum as-su'atul ladzina yajma'una az-zakawat. Yaitu mereka orang-orang yang petugas pengumpul pendistribusi zakat fitrah. Wa yadkhulu fihil katib wal mustawfa wal hafid wan naqil. Yang termasuk di dalamnya adalah amil itu, yang nulisnya, orang yang mengambilnya, mendistribusikannya, yang menjaga zakatnya, dan orang-orang yang memilah-milihnya. Pokoknya yang di bagian amil, dari mulai penerimaan sampai dengan pencatatan, tukang catatnya macam-macam, dan juga sampai pada pendistribusiannya. Ini masuk kategori amil, karena itu juga lumayan cukup menguras energi juga. Dari mulai menentukan besaran zakatnya kan memang udah ditentukan ya, tapi untuk kebijakan sekarang kan biasanya berubah dari tahun ke tahun. Nah, terus nanti kemudian sampai pada milah-milih mustahiknya, pencatatannya, itu kan juga lumayan ribet juga itu, sampai dengan pendistribusiannya. Nah, ini cukup, makanya mereka berhak menerima juga. Nah gitu. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan ya, bila ada kesempatan untuk naik level yang ketiga ini, orang fakir atau orang miskin tapi dia memiliki potensi untuk menjadi amil, gabunglah jadi amil. Dia masuk kategorinya ketiga. Jadi ada kesempatan untuk bergabung menjadi amil, maka dia tetap berhak menerima, tapi harusnya memang secara urutan dia lebih bahasanya lebih keren. Sebagai apa? Sebagai amil. Mustahik tapi sebagai apa? Sebagai amil. Oh, bukan fakir, bukan miskin, bukan. Meskipun dia nggak punya kerjaan, nggak punya tabungan, nggak punya duit, tapi masukkan saja sebagai amil, maka dia berhak menerima zakat. Tapi secara penyebutan penerima ini mustahik tapi sebagai amil, lebih keren bahasanya. Nah ini termasuk dalamnya adalah yang tadi itu, orang-orang yang mengumpulkan zakat fitrah ini, baik seperti apa teknisnya, dia yang mengatur semuanya, dari mulai pencatatan sampai dengan ke penerima, kemudian sampai dengan ke pendistribusiannya. Baik, sementara ini aja yang kami sampaikan bagi hari ini, baru 3 dari 8 asnaf yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60, untuk mengetahui kategori yang definisi para penerima zakat atau mustahik. Dalam kitab Mau'izatul Mukminin babnya musharifuz zakah, yaitu dalam pembelanjaan ataupun juga pendistribusian zakat dan orang-orang yang berhak menerimanya. Barakallahu li wa lakum. Kepada Allah saya beristighfar kepada jamaah, saya mohon maaf dalam penyampaian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
akan kita sambung untuk lain waktu. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, iman Islamnya akan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan sampai kita menunaikan zakat untuk menyempurnakan puasa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.